Oke, selamat malam kembali kita pada malam ini berjumpa lagi di dalam ruang bincang kita yang ya cukup sederhana tapi kita akan menemukan hal-hal yang positif tentunya di sini terutama berkaitan dengan apa sih sebetulnya yang bisa dipersiapkan kaum muda, Gen Z atau milenial yang tantangannya tentu berbeda, bervariasi dibandingkan dengan kita pada saat ini. Iya betul. Heeh. Mungkin kita mulai dari gimana cara penataan hidupnya ya. Ah, Terkadang kan gini Bung, eee, kita berbicara yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya. mhm. Maksudnya yang Misalnya tidak kuliah ya tidak gitu kuliah ya. mhm. Yang tamat SMA kan gini kadang ya, eee, karena dia udah terbiasa dengan pola hidupnya, Ya, bangun pagi, sekolah, mhm, pulang sekolah main gitu kan. Nah ya, setelah itu kan, pola hidup tuh harus benar-benar ya. ya, Kan tidak jarang juga kita temukan yang selesai sekolah susah dapat pekerjaan, benar, ya, otomatis dia stuck tuh, susah dapat pekerjaan, nah dia nganggap dirinya pengangguran. Padahal mhm, kan ada banyak cara yang bisa ditempuh, maksudnya gini, di dalam menganggur tersebut, ya, dia bisa setidaknya mempelajari skill baru. Karena sekarang kan di internet tuh sangat sangat terbuka sekali ya, mhm, kita mau pelajari apapun bisa gitu kan. Mungkin yang, ke arahnya mungkin mau jadi pengusaha atau apapun lah itu kan. Di luar itu pun menambah skill baru kayak komunikasi yang bagus. Karena saya percaya apapun pekerjaannya, untuk interview itu yang dinilai pertama tuh komunikasinya gimana, ya, di bidang apapun. Kalau komunikasinya bagus tentu lebih memudahkan orang percaya, ya kan? ya, Nah, ini mungkin ada beberapa tips ya, apa yang harus dimiliki untuk 18 plus gitu ya? benar. Heeh. Coba Bung, yang pertama apa Bung? Jadi salah satu hal kan, eee, kita harus bangun mindset terutama kaum muda, bahwa kita tidak melanjutkan kuliah itu bukan akhir dari segalanya, Iya betul. ya. Banyak hal yang bisa kita kembang, artinya bahwa orang sukses itu, eee, tidak hanya diukur dari pendidikannya, meskipun bahwa pendidikan itu memberi peluang lebih besar untuk orang lebih sukses. Iya Tapi betul. bahwa selesai SMA atau sekolah menengah atas itu sudah cukup modal bagi orang untuk bisa menatap masa depannya, menata dirinya, Iya. membangun skill, Mhm. mengembangkan kepribadian untuk lebih baik. Iya betul. Nah, eee, ada beberapa skill sebetulnya yang bisa dibangun. Yang pertama komunikasinya kan. Iya Nah, betul. artinya bahwa dimanapun kita mau mengembangkan diri, komunikasi itu penting. Karena kita tidak hanya berhubungan dengan alat, tidak hanya berhubungan dengan teknologi, tetapi Iya. kita juga bisa membangun link relasi dengan banyak orang. Iya betul. Nah, dengan demikian, komunikasi itu mutlak harus kita kuasai. Ilmu kita bernegosiasi, Iya. kita, membangun relasi, Mhm. membangun bisnis dan sebagainya, tentu itu semua mutlak memerlukan yang namanya pola komunikasi. Iya, komunikasi Ya, sama ya mungkin attitude juga ya, Bung, ya. ya, Apalagi zaman sekarang kan kepribadian, ya, ya, betul. attitude itu Mhm, sangat tipis sekali ya. ya, Jadi anak-anak zaman sekarang cenderung hampir tidak bisa membedakan bagaimana bicara formal sama non formal gitu ya. benar, Jadi, kurang bisa menempatkan diri. betul. Kadang saya lihat, mungkin pas interview karena saya, beberapa kali, menginterview, beberapa karyawan saya gitu kan, Karyawan, calon karyawan gitu ya. ya, Jadi mereka tuh kecenderungan tuh HP tuh nggak lepas dari tangan. Nah, saya mikir, eee, untuk saya pribadi ini kurang pas. Jadi Ya. di mana yang harus kita tampil formal ya lepaskan embel-embel ya, segala hal. Maksudnya fokus berbicara apa ya, eee, apa namanya, fokus ke lawan bicaranya gitu ya, kan. fokus Jangan, berbicara. beberapa detik kita lihat HP, itu saya cenderung nggak senang. Maka beberapa orang yang saya tolak. Walaupun kadang itu, pengetahuannya bagus, tapi Ya. karena attitude-nya kurang, saya tidak terima karena kenapa? Karena kalau di tempat saya itu kan berhubungan, eee, memang berhubungan dengan pelanggan gitu ya, Marketing. marketing. Ya, Jadi harus fokus merekanya gitu. iya betul. Nah, jadi, dari attitude tadi, barulah ke skill-skill yang lain gitu kan. Iya betul. Mhm. Jadi ya itulah, kita melihat ini pengalaman langsung kan karena Mhm. memang, eee, kita pernah juga mewawancara beberapa anak muda yang datang ingin bekerja Iya, misalnya. Nah, heeh.
Ini kan artinya bahwa kita tidak berbicara teori, kita berbicara dari pengalaman Iya. nyata. Nah, dengan demikian tentunya bekal-bekal seperti ini tentu sangat penting untuk anak muda ke depan. Mhm. Memang betul bahwa kita harus bisa membedakan ini berbicara formal, ini berbicara santai, Iya, ini heeh. bersama kawan, ini bersama atasan. Iya, Jadi betul betul, heeh. jadi semuanya itu ada tempatnya, Ada ada tempatnya, ruangnya. heeh. Ini yang saya kira Gen Z atau milenial harus tahu dengan hal-hal seperti ini. Iya, betul, heeh. Dan, seberarti yang paling utama itu apa dulu yang dibangun? Maksudnya yang pertama dibangun dari apa ya, eee, kemampuan dari dirinya yang perlu dibangun pondasi awalnya itu apa? Selain pola komunikasi, dia juga harus mengembangkan diri, Mhm mhm. keterampilannya, skill-nya, Mhm. personal branding-nya. Iya. Jadi setelah komunikasinya oke, Mhm. dia juga harus menunjukkan kualitas apa yang dia punya. Iya. Cukuplah misalnya dia ingin bekerja di bidang, administrasi. Iya. Tentunya dia harus, setidaknya dia harus mengetahui secara umum apa sih administrasi. Iya. Nah, untuk hal-hal detail sesuai dengan kebutuhan kerja itu tentunya, di dalam perjalanan itu tentu atasan ataupun orang atau perusahaan tempat kita bekerja itu Mhm. tentu mengembangkan, Iya. pendidikan khusus gitu kan, Mhm. tentunya sesuai dengan bidang di mana dia bekerja. Iya. Nah, itu juga salah satu yang harus dikembangkan di kemudian setelah dia masuk bekerja, aktif bekerja di mana dia, ditempatkan. Oh, iya iya. Artinya yang paling paling penting mungkin dari pola keuangannya dulu ya? Ya, itu salah satu, ya. Karena kalau pandangan saya itu gini, Bung, Mhm. seberapapun hasilnya, kalau keuangan nggak bagus, hasilnya nggak Nah, kelihatan itu gitu betul ya? itu betul sekali. Karena gini, seberapapun uang yang masuk, kalau Heeh. kita tidak diatur atau Heeh. di-manage dengan benar-benar Heeh. baik, Mhm. itu ndak akan bisa. Artinya bahwa keuangan setiap orang itu beda, Iya. tetapi keberhasilan setiap orang itu ditentukan seperti apa dia mengatur keuangan. Iya, betul, heeh. Makanya pendidikan literasi tentang keuangan itu penting, terutama untuk kaum-kaum muda. Mhm. Nah, pendidikan literasi itu ya mungkin bagi orang yang anak-anak muda yang punya sumber keuangan lebih, mungkin dia bisa ikut seminar, ikut Iya. workshop. Tetapi untuk anak-anak yang memang, dari keluarga menengah ke bawah, Mhm. banyak hal yang bisa diakses. Iya. Internet, buku-buku. Iya, betul. Nah, itu kita lihat sekarang untuk buku-buku informasi tentang keuangan, itu di mana-mana kita bisa temukan. Iya, sangat banyak sekali ya, Mulai heeh. dari buku yang murah kan, Iya, heeh. sampai buku yang Yang agak mahal. iya, Nah, dan buku yang nggak berbayar sama iya, sekali ya? tidak berbayar. Dalam format PDF Iya, gitu ya? format PDF kita Mhm. bisa download di Iya. media sosial, di Heeh. internet. Iya. Jadi banyaklah, artinya bahwa tidak ada alasan bahwa kaum muda itu tidak berkembang Iya, untuk di betul. zaman ini. Mhm. Cukup dengan satu HP kita bisa mengakses dimanapun kita Iya, berada. betul. Dan ini, Bung, 4 dasar mungkin ya, 4 dasar pola keuangan mungkin dari pembagian keuangannya Ya. gimana aja sih, Bung? Oh ya, Hmm. kita kan yang kita tahu kan passive income ya kan. Iya, active income, passive Active income. Heeh. Ada 4 sebenarnya, saya lupa 2-nya. Tapi intinya gini lah, Iya, heeh. itu yang lebih dominan pembedaannya. Kalau pasif itu kan artinya bahwa ketika orang tidak bekerja, Mhm. uang itu akan menghasilkan uang yang baru. Iya, betul. Itulah, maksudnya definisi umumnya, definisi lebih mudahnya. Sedangkan active income artinya bahwa kita harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk menghasilkan uang. Nah, itu misalnya karyawan. Nah, tetapi bahwa pendidikan keuangan itu arahnya adalah finalnya tuh adalah passive income, ya kan? Tapi sebelum kita jauh ke sana, kan ada beberapa dasarnya seperti kita mempunyai gaji, ya kan? Ya. Tentu ada pola-pola di dalamnya ya, maksudnya pengeluaran kita tuh untuk apa aja. Oh ya, persentasenya juga Iya, kan? persentasenya. Jadi untuk biaya hidup, makan, bensin, ya kan? Untuk yang disimpan, ya kan? Tentu kita bercita-cita ya. Ya, tentu. Maksudnya di umur 18, nanti ketika aku umur 20 aku harus punya barang ini. Mau ngapain? Nah, punya target. Nah, ada goals ya kan, ada targetnya gitu kan. Nah, tentu kan cita-cita tersebut tidak akan terrealisasi tanpa penunjang, ya kan? Betul, ya. Karena apapun cita-citanya, kebanyakan kalau cita-citanya
apa ya, anak-anak zaman sekarang Ya, tentu nggak punya mimpi kan, Tetap- cita-cita. tentu ke arahnya Ya, uang gitu ya kan. ya. Nah, tentu kan bisa dihitung gitu kan. Mm-mm. Nah, maksudnya jadi seandainya gajinya UMR, berapa UMR kita 2.800.000. Ya artinya mungkin kita bisa ambil kosan yang 400-an, Mm-mm. ya gitu kan. Berarti ada sisa 2.400.000 gitu ya, Bung ya. Kosan 400-an tuh berdua sama kawannya, ya kan, 400 satu orang gitu ya. Berarti 400 satu orang. Jadi 800 kan udah Ya, lumayan bagus gitu lumayan, kan. ya. Berarti kan masih ada 24. Nah, Hmm. 400 itu untuk makan, 500 untuk bensin, ya kan? Mm-mm. Berarti masih ada 1,5 juta itu mungkin 500 untuk jajan. Ya. Mungkin malam minggu keluar gitu Malam ya. minggu keluar. Ya, sana Mungkin muda. ya. Mungkin 1 juta itu udah bisa ditabung gitu kan. Ya. Artinya dia kalau 1 juta 1 bulan tabungannya dalam waktu 1 tahun dia dapat 12 juta gitu ya. 12 juta. Berarti dari 18 ke 20 tahun dia punya 2 tahun. Mm-mm. Berarti dia udah bisa dapat 24 juta. 24 juta. Nah, mungkin kalau dia bercita-cita ya maksimal cita-citanya Ya. ya segitu harganya. Ya. Kalau dengan gaji UMR gitu Ya. kan. Baru dari situ beranjak ke mau mikirkan nih bebas finansial ke arah mana. Gitu ya. Iya, iyalah. Istilahnya tujuan kita kan tujuan akhir dari pendidikan keuangan atau melek keuangan atau literasi keuangan tentunya adalah di mana kita bebas finansial. Mhm. Kita bisa bepergian kemanapun tanpa harus kita memikirkan pemasukan kita apa. Iya. Kita bebas bepergian ke daerah mana, ke wisata mana, tetapi uang tetap bekerja, tetap mengalir. Nah, tentunya anak-anak muda juga harus berpikir usaha apa yang bisa mempermudah cara itu. Tadi dengan 24 juta tadi Mm-mm. bisa nggak bebas finansial? Saya pikir belum. Atau ada cara? Cuma bahwa 24 juta itu bisa diinvestasikan. Itu yang penting dulu. Iya. Jadi konsep keuangan untuk bisa menuju bebas finansial itu orang harus ketika sudah menabung, ini uang ini bukan untuk tujuan konsumsi, Iya. tapi untuk investasi, Mhm. untuk tujuan produksi. Produksinya bisa apa saja. Mhm. 24 juta itu ya kita bisa buka catering makanan dari Iya. rumah. Atau Buat- mungkin ini, Bu. ST 3.000. ST 3.000. Mungkin satu outletnya kurang lebih itu 4 jutaan, Ya. ya kan? Mm-mm. Berarti 3 bulan pertama mungkin bisa di satu outlet, Ya, 3 bulan berikutnya tambah satu lagi. tambah satu. Tapi konsepnya kita harus maksudnya konsepnya bisnis. Maksudnya buka outlet, jaga sendiri beberapa hari atau seminggu atau sebulan, cari karyawan. Kalau Karyawan. yang penting hasilnya itu tadi maksudnya bisa untuk gaji karyawan dulu, ya kan? Ya. Ataupun kalau masih bekerja ya langsung aja, berani-beraniin aja. Jadi gini, Ya, satu outlet itu buka, kalau masih bekerja kan nggak mungkin kita putus kerja ya kan? Ya. Ya, artinya satu outlet itu tadi langsung aja bayar karyawan. Kita ambillah gaji karyawan 1 bulan 1 juta. Mm-mm. Artinya kita harus pegang 4 juta untuk nutup 4 bulan dulu, Ya. ya kan? Berarti modal 8 juta, Bu. Ya, Satu betul. outlet ya? Ya. Kurang lebih segitu. Nah, nggak mungkin 4 bulan tuh nggak naik terus kan? Ya, ya. Nah, tapi ya syarat-syaratnya kan tempat strategis atau apa-apa Ya. itu kan bisa dipelajari semua ya. Ya. Dari situ mungkin udah bisa ke 2 outlet per 3 bulan berikutnya ya kan? Berarti 16 ya. Modal 16 juta, ya kan? Jadi Dia target, terus do- jadi target itu perlu pasang seperti ini kan? 3 bulan itu. Iya, heeh. Artinya seandainya dia bisa dapat bersih itu 200.000 per satu outlet satu hari. Berarti kalau 2 outlet dia dapat 400. 1 bulan itu udah bersih ya. 1 bulan berarti dia 12 juta ya. Ya. Udah lumayan tuh, Bung. Ya. Ditambah gaji UMR tadi kan. Ya. Jadi makan tetap dari UMR, ya kan? 12 juta ya saya kira udah bisa happy lah Ya. dengan masa mudanya gitu Ya, kan. sebagai anak muda. Nah, sebagai anak muda. Untuk ya anak muda yang menengah ke bawah lah Ya, kan. ya. Jadi kayaknya mental-mental seperti itu perlu dibangun. Ya, memang harus dibangun. Artinya gini, bagi anak muda tidak penting target hasilnya dulu. Iya. Yang penting usahanya berdiri dulu. Iya, betul. Nah, nanti kan di dalam perjalanan bahwa mereka bisa mengembangkan apa yang kurang, bisa evaluasi, bisa beberapa sudut itu dirubah atau diperbaiki. Itu hal yang lumrah dalam membangun usaha. Iya. Karena tidak ada namanya teori yang benar-benar
khusus teori yang benar-benar selesai dalam Iya. sebuah usaha. Tentu Iya. ada improvisasi, Iya. ada, formalisasi baru sesuai Mhm. dengan tempat, marketing kita, marketnya siapa gitu kan. Jadi semuanya Mhm. bisa disesuaikan, pasaran kita di mana, di kota apa, kota kecil atau kota besar, tentu semuanya itu, berpengaruh ya kan. Iya. Nah, tapi bahwa ketika anak muda punya usaha tentu mereka punya kebanggaan, Mhm. seberapa pun hasilnya. Iya. Apalagi anak muda yang berasal dari kaum atau keluarga menengah ke bawah. Iya, betul. Tentunya mereka ketika punya usaha adalah mimpi. Iya. Intinya gini, yang penting modal dan gaji karyawan lolos dulu kan. Lolos dulu ya. Dulu. Kita sisanya aja Nah, sisanya gitu. aja. Toh juga kita masih bekerja Iya, kan. syukur-syukur sisanya lebih Iya, besar daripada gaji karyawan kan iya, gitu itu ya. syukur kita kan. Mhm. Yang penting usaha dulu ada. Berarti itu, dari, satu dasar teori keuangan, Ya, belum komunikasi ya? ya. Berarti kalau komunikasi ini dimulai dari mana, Bung? Saya kira misalnya dia ST 3.000 nih kan. Iya. Nah, jadi kalau dia penjualan biasa kan mungkin orang lewat Iya. atau sekedar orang sekitar situ yang Hmm. haus perlu Iya. minum es teh kan. Nah, Iya. kalau dia anak muda yang punya komunikasi bagus, dia bisa lebih mengembangkan usahanya. Misalnya ada kantor nih Mhm, mhm. yang membutuhkan, Iya. jadi dia bisa nawarkan. Oh, Jadi iya. dia bisa di luar jam kerja dia bisa berkeliling, Mhm. bertanya, "Ada enggak yang misalnya untuk jam istirahat memerlukan diantar," gitu Iya, kan. iya, iya. Diantar minumannya. Mhm. Itu kan artinya ketika anak muda yang baru memulai usaha, baru merintis usaha lah kan, Mhm. dia punya komunikasi yang bagus, dia bisa berrelasi dengan siapapun. Bahkan pimpinan tempat dia bekerja bisa ditawarkan. Iya, betul. Heeh. Mhm. Jadi dia punya kantor misalnya, Iya. ada banyak karyawan. Nah, Mhm. bisa es tehnya dari dia Iya, pas betul makan sekali. siang misalnya. Mhm. Ataupun, ini saya ada pertanyaan, kalau kita iklan di Facebook, Instagram atau itu. platform lain, itu termasuk bagian komunikasi atau bukan? Komunikasi juga. Komunikasi juga ya? juga. Nah, artinya di dalam komunikasi harus menguasai, mungkin editing gambar Iya, kan? betul. Karena zaman sekarang lebih menarik ya, Iya. lebih profesional gitu Iya. ya? Mhm. Jadi dengan tampilan-tampilan yang keren, Iya. menggugah selera, tentunya Heeh. akan menarik banyak orang di Mhm. media sosial kan. Iya, betul, betul. Eee, Lebih menjangkau, pasarannya lebih menjangkau iya, banyak orang. mhm. Karena media sosial tidak terbatas, Iya. bisa diakses siapapun kan. Mhm. Itu kalau untuk di bidang pengusaha. Ya. Ya. Artinya kalau di bidang non pengusaha seandainya, yang kerja di kantoran mungkin, apa sih syarat-syarat khusus yang dimiliki 18 tahun ke atas gitu? Ya kalau misalnya kalau untuk di dunia pekerjaannya, tentu dia harus punya skill yang Iya. sesuai dengan di mana akan dia ditempatkan. Mhm. Misalnya kalau dia bagian administrasi, Mhm. dia tentunya harus setidaknya memahami. Iya. Karena sekarang kan untuk administrasi itu tentu bekerjanya menggunakan teknologi, komputer dan Iya. sebagainya. Jadi semuanya itu tentu dia harus memahami hal-hal dasar lah mengenai program komputer kan, Iya, iya. mengenai mereka bekerja. Karena itu semua akan mempermudah mereka bekerja. Dan dari situ juga mereka terus belajar. Belajar, menata diri, menata pengalamannya, menata ilmunya sehingga bisa bekerja lebih efektif ya kan. Artinya harus introspeksi diri dulu ya? Oh iya. Maksudnya gini, selesai SMA tapi ngerasa aku komputer kurang menguasai, komunikasi kurang, atau skill yang lain kurang gitu ya. Artinya introspeksi dulu. Ya. Tidak ada alasan nggak bisa. Ya. Artinya harus, kalau nggak bisa ya aku harus belajar. Belajar. Ya kan? Kita kenali dulu diri kita kan. Harus mengenali diri dulu ya kan? Apa potensi yang bisa kita kembangkan. Oh iya. Terus seorang ini belum tahu potensi dirinya. Gimana kecenderungannya lebih dekat ke apa yang dia suka, gitu ya? Ya. Menemukan gini, aku bingung mau kerja apa, aku apa-apa nggak bisa. Komputer nggak bisa, komunikasi nggak bisa, skill lain pun kosong gitu. Ya, salah satu untuk kita mengetahui apa sih potensi yang ada dalam diri kita kan. Kita gali dulu misalnya hobi kita apa nih. Oh iya, iya. Misalnya kalau kita nih, hobi kita nih kuliner. Ya. Nah kita bisa belajar. Kita belajar dari media sosial, gimana cara masak, cara membuat minuman, dan banyak hal lah jenis-jenis kuliner kan. Nah itu bisa juga dengan skill itu, dia bisa bekerja di restoran, di warkop, di rumah makan, dan banyak tempat lah untuk dia bekerja. Itu hanya dari hobi.
Artinya untuk skill katakanlah kita tentang kuliner ini udah bukan hal yang tabu lagi kan? Maksudnya Iya. kuliner itu masak, katakanlah memasak ya, Ya, bukan hal yang dilakukan perempuan ya. iya, itu tidak lagi bahwa urusan kuliner Heeh. tidak dimonopoli oleh perempuan. Ya seperti yang kita tahu Chef Juna, Ya, Chef Arnold Nah, itu kan laki-laki bahkan- semua ya kan? bahkan untuk sekarang ini rata-rata chef itu adalah kebanyakan laki-laki. Chef hotel rata-rata laki-laki. Di kapal, pesiar. Kapal pesiar. Rata-rata salah satu kan mengapa ketika di luar seperti itu kebanyakan laki-laki lebih efektif. Memang yang pertama dari segi fisik mereka lebih kuat. Iya. Yang kedua itu mereka bisa bekerja dengan siapapun. Artinya kan tentu aja lah kalau laki-laki sama perempuan tentu beda lah kan. Iya. Perempuan tidak mungkin bekerja sendirian seorang diri. Tapi laki-laki tidak bermasalah dia kerja seorang diri. Dia dari segi fisik dia mampu. Iya. Kerja berat juga dia mampu. Terus kan? laki-laki gampang beradaptasi, Ya. saya rasa ya. Kalau perempuan beradaptasi dengan rekan laki-laki lain, Ya. yang bahaya tuh takut Ya. muncul cintanya, Bu. Ya. Iya, tentu itu kan ya tidak istilahnya susah lah kalau misalnya seorang perempuan di kapal pesiar ya kan Iya, sendiri Iya. bersama rekan laki-laki. Tentunya berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan. Artinya Iya. bahwa kita tidak mengatakan bahwa perempuan tidak bisa, tetapi bahwa yang kita katakan di sini bahwa menjadi chef atau koki itu tidak dimonopoli oleh perempuan. Iya, betul. Banyak laki-laki yang sudah masuk ke area itu Iya, sekarang. betul. Terus untuk ini kaum milenial tuh gimana cara memilih pergaulan? Karena gini, ada beberapa orang yang mengatakan manusia tuh terbentuk dari apa yang dilihat dan dia dengar. Ya. Artinya gini, kalau satu orang itu ngumpul sama temannya 10 orang, semuanya main game, bisa jadi ya sangat dekat kemungkinannya si satu orang ini tersebut belajar main game. Main game juga. Walaupun awalnya nggak bisa gitu kan. Iya, Nah artinya kan teman itu harus memilih. iya, betul. Karena memang lingkungan, pertemanan, harian kita itu menentukan seperti apa kita ke depan. Bahkan ada teori mengatakan 4 orang dari teman utama kita itu, teman yang paling kita akrab sama kita lah kan, Iya. itu sedikit banyak akan andil dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin dari segi profesi tidak sama, tetapi bahwa prinsip-prinsip mereka itu mungkin cenderung sama. Iya. Karena tidak mungkin orang kalau dia tidak memiliki perhatian yang sama, tidak memiliki pola pikir yang sama, bisa berteman lebih lama. Iya betul. Artinya bahwa gini, jadi kita kembali bahwa kaum milenial atau anak muda atau Gen Z itu harus selektif dalam memilih teman. Iya. Nah, karena teman itu mempengaruhi mereka seperti apa mereka berkembang. Iya. Salah memilih teman, salah juga perjalanan hidup kita. Iya betul. Nah, maka dari sejak awal, meskipun usia kita masih muda, kita juga harus memiliki setidaknya dari 10 teman, ada setengahnya memang teman yang bisa membantu kita untuk mencapai mimpi kita, impian kita. Kita tidak membatasi pertemanan, tetapi kita juga harus mengetahui teman seperti apa yang mau kita gabung sama mereka. Iya betul. Teman seperti apa yang bisa membentuk kita. Jadi itu penting. Jadi itu salah satu nilai dasar yang bisa membentuk diri kita adalah teman kita sendiri. Iya. Artinya teman itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, betul sekali. Kebanyakan yang saya lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh ya harap habis lah temannya, Ya. ya kan? Kecenderungan pun ya teman itu kalau yang bisa diajak barbar ya itu yang keren. Ya, harusnya kan maksudnya gini, di dalam circle pertemanan ini tentu harus banyak macam jenisnya. Ya. Maksudnya gini, kita punya teman yang untuk main motor, katakanlah dia hobi main motor ya kan. Tapi jangan menutup peluang, harus ada teman juga untuk yang membicarakan masa depan. Bidang lain kan. Bidang lain. Maksudnya contoh saya ya, saya lebih asik ketika ada teman atau orang baru yang bisa diskusi tentang masa depan, ya kan? 10 tahun lagi kita mau apa yang kita rencanakan atau 1 tahun lagi gitu kan? Ya. Nah, saya lebih senang ke arah situ, Bung. Ya, betul. Ya mungkin anak-anak muda ya harus lebih pikiran lebih terbuka ke arah situ ya, Bung ya. Ya, betul. Artinya bahwa kita tidak hanya mengembangkan pertemanan hanya dalam satu circle saja. Misalnya seperti tadi contohnya kan misalnya klub motor. Iya. Nah,
kita juga harus membuka pertemanan atau relasi kita dengan banyak orang. Iya. Karena semakin banyak orang di berbagai bidang yang positif, tentunya akan membuat kita lebih kaya. Membuat pribadi kita lebih matang, lebih Iya. kaya walaupun mungkin usia kita belasan tahun. Iya, betul. Karena sebetulnya usia itu tidak mencerminkan kualitas kepribadian. Mhm. Ada orang mungkin usianya masih sangat belia, tetapi dia bergaul dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, dia akan terbangun, jiwanya lebih dewasa, lebih pandai memilih, lebih selektif dalam berbagai hal. Dan dia lebih mudah mengembangkan karirnya, pekerjaannya, skill-nya, keterampilannya. Jadi itu semua itu sangat berpengaruh. Karena itulah artinya bahwa kaum muda atau kalau kaum milenial bergaullah dengan siapapun selagi itu positif. Tapi juga harus hati-hati. Kita juga harus menjauhi kira-kira teman yang berbahaya. Iya. Ya. Yang kira-kira bisa merusak mental dan fisik. Benar. Artinya bahwa perbuatan dia bisa membawa negatif untuk kita. Jadi kita sebetulnya tidak pernah memandang orang itu berteman. Iya. Tetapi bahwa ketika pertemanan itu memiliki resiko untuk kita, tentunya harus kita hindari. Iya, harus dihindari. Jadi selain itu juga kita kan sebagai kaum muda atau milenial juga harus tahu nih kira-kira 10 tahun lagi dunia ini mau ngapain. Iya, betul. Negara kita juga, visi negara kita ini mau ngapain. Jadi kita juga harus menyamakan anak muda jika ingin maju, jika ingin menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Dia harus tahu juga nih negara kita visinya 10 tahun ke depan, 100 tahun lagi Indonesia merdeka misal mau ngapain. Iya. Jadi anak-anak muda juga harus menyamakan persepsi dengan kebijakan negara, kebijakan pembangunan kita. Iya. Nah, dengan demikian mereka bisa baca peluang dan tantangan. Misalnya bisnis. Tantangannya apa kan? Iya, betul. Tentu semuanya anak muda harus tahu dengan hal-hal seperti ini. Barulah setelah itu mereka bisa mengembangkan kira-kira 10 tahun lagi bisnis bidang apa yang bisa, yang prospek, yang bisa menjanjikan. Iya. Nah, demikian juga anak muda juga harus tahu posisi dunia, cenderungan dunia, kemana. Nah, lalu juga negara-negara mana yang sekarang ekonominya lebih dominan, terutama mulai bahasa. Jadi anak muda walaupun dia mungkin pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas, tetapi dia masih banyak kesempatan untuk belajar. Misalnya seperti sekarang ya kan, kalau dulu mungkin kita mengenal raja ekonomi adalah Amerika ya kan. Iya. Tetapi sekarang kita juga mengenal ada satu juga rajanya lagi nih. China, Tiongkok. Nah, jadi anak-anak muda juga harus mengarahkan pandangan tidak hanya ke Amerika sekarang, tetapi juga harus mengarahkan pandangan mata mereka, pikiran mereka, orientasi mereka juga ke negeri yang tengah berkembang yaitu Tiongkok. Artinya gini, sebelum kita jauh ke arah sana gimana perkembangan dunia luar ya. Artinya kan kita gimana cara merubah diri kita dulu. Ya, itu. Mungkin kaum milenial atau Gen Z bisa dari ini beranda media sosial. Artinya akun media sosial kita usahakan tuh berandanya ya hal-hal positif atau hal-hal yang ada dampak positifnya untuk kita ya kan. Gimana ekonominya, gimana perkembangan politik luar negeri ya kan, atau apapun yang sifatnya hal yang positif untuk kita gitu kan. Jangan beranda TikToknya yang joget-joget, itu bahaya Bu. Ya, betul. Jadi usahakan beranda itu hal-hal yang positif. Setidaknya berimbang lah kan. Iya, berimbang lah. Kita paham dengan jiwa muda, tentu mereka nilai jiwa eksplorasi yang tinggi, mungkin sedikit bagi generasi sebelumnya mungkin ini sedikit nyeleneh. Tetapi ya kita memiliki toleransi untuk mereka. Tetapi jangan juga kita mengisi seluruh platform media sosial kita untuk hal-hal yang hiburan yang semuanya hiburan. Jadi harus diimbangkan juga dengan pengembangan diri kita, attitude tadi kan, kepribadian kita, moralitas kita, rohani kita. Karena semakin dunia ini maju, tantangannya tidak kecil. Anak muda jika dia tidak hati-hati, dia bisa depresi. Ya, betul. Bisa stres. Karena dia tidak siap dengan tantangan dunia. Dia merasa asing. Sementara anak muda lebih cenderung melihat HP-nya, media sosialnya. Jadi mereka kadang mungkin untuk relasi personal di luar pertemanan di HP itu kurang. Nah, dengan demikian diperlukan kekuatan mental, kekuatan pikiran mereka, kekuatan rohani mereka ya, untuk tetap bisa bertahanlah dengan berbagai tantangan zaman yang tidak mudah lagi.
ya kan? Saya ada beberapa contoh, itu dari saya pribadi. Ya. Saya dari umur 20 tahun, saya membagi membagi algoritma YouTube saya. Mhm. Jadi pagi saya mendengarkan ceramah, ya kan? Karena kebetulan saya kan muslim Iya. ya. Mungkin ada 1 atau 2 jam. Saya bekerja, ya kan? Habis itu saya bekerja, siang sebentar saya berita dalam negeri. Iya. Nah, lalu pulang kerja sorenya saya berita luar negeri biasanya, atau sebelum tidur itu saya baru mempelajari gimana pengembangan diri. Saya cenderung dulu mempelajari gimana bisnisnya atau keuangannya gimana gitu Iya. kan. Nah, saya keseharian saya kayak gitu, Bung. Maksudnya membagi satu hari itu, jadi saya harus belajar. Usahakan tuh saya tuh tidak lebih buruk dari hari kemarin gitu. Ya, itu Walaupun nggak ya. lebih baik gitu ya. Ya. Usahakan nggak lebih buruk gitu. Ya. Mm-mm. Setidaknya bertahan dengan apa yang sudah kita punya hari kemarin Iya. hari ini. Betul. Ya, jadi sekarang kan dengan tersedianya komunikasi media sosial, artinya bahwa kita membaca tidak harus dari buku kan. Iya. Kita bisa mengembangkan diri itu tidak harus dari buku. Dengan hanya berbekal HP banyak hal yang bisa kita bentuk. Iya. Kita membaca satu hari kita boleh lakukan secara rutin dengan menggunakan HP Iya. untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk membentuk biar kita kuat. Iya. Jadi untuk hal-hal seperti itu, hal-hal rohani itu penting juga. Hmm. Kita tidak hanya berpikir bahwa anak muda itu harus diisi dengan keterampilan saja, tetapi jiwanya juga harus Iya. diperhatikan. Spiritual Itu penting, harus berimbang ya. spiritual. Karena sehebat apapun guncangan hidup seseorang atau sekuat apapun benturan di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kepribadian kita kuat, moralitas kita baik, tentunya kita bisa bertahan. Kita tidak kehilangan jati diri Iya. kita. Artinya 3 yang berimbang ya. Ya, Emosional berimbang, ya, spiritual, spiritual. sama intelektual. Ya, Jadi harus berimbang. 3 itu harus berimbang. Harus berimbang. Harus berimbang ya. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja, Bung, Ya, ya. saya kira itu saja. Sudah banyak hal yang kita bisa pelajari Iya. di dalam ruang bincang kita pada malam hari ini. Dan kepada anak muda, mungkin kita juga tidak menguasai semua hal, Iya. tetapi inilah sharing-sharing kita, sekedar kita bincang santai kan Iya. malam hari ini. Iya, betul. Nah, untuk hari-hari berikutnya mungkin kita juga akan membuat obrolan yang sama Iya. tentang berbagai hal lah. Berbagai hal ya. Betul. Pendengar bisa memberikan ide apa Iya, kan, ide untuk apa kita aja. yang bisa kita bahas. Iya, betul. Tentu masukan-masukan seperti itu penting untuk kita. Mungkin yang sekiranya ada yang salah, Ya, ya anggap aja itu Iya. lelucon gitu ya. ya, Anggap aja Iya, dongeng gitu ya. ya. Ya kalau ada yang benarnya mungkin bisa Iya. diambil sebagai Iya. pelajaran gitu ya. Oke. Oke, Ya. mungkin sampai di sini aja, Oke, Bung ya. itu Oke. saja. Terima kasih. Ya.